Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami di sini dari mahasiswa Universitas Peradaban, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Farmasi. Di sini kami akan mempresentasikan proposal PKM kami mengenai PKM Kewirausahaan dengan judul EMAS Kukumisatifus dengan dosen pengampu Ibu Eka Trisnawati, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Rayuningsih, dan saya di sini ditemani oleh rekan saya. Yang pertama, ada Arini Dewi Pratiwi, kemudian ada Titania Leoni Suci. Langsung saja pada poin pembahasan, kita akan membahas tentang bab. Yang bab pertama ada pendahuluan, kemudian bab kedua gambaran umum, bab ketiga metode pelaksanaan, dan bab yang keempat adalah biaya dan jadwal kegiatan. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan kita akan bahas mengenai latar belakang. Jadi, pada era modern seperti saat ini, dengan iptek yang semakin berkembang, satunya ini akan membuat segala permasalahan yang ada di masyarakat itu dapat teratasi, baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan di bidang politik. Iptek juga merubah gaya hidup dan pola hidup masyarakat, salah satunya dalam gaya hidup bermasyarakat yang kini semakin modern dengan alat-alat yang serba canggih, untuk membentuk suatu kebutuhan yang didasarkan dengan seni dan kreativitas manusia, sehingga itu dapat mempermudah dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya, latar belakang. Masih di latar belakang, kita menggunakan EIMAS Kukumisatifus atau Kukumisatifus mentimun. Nah, mentimun ini termasuk golongan buah sejenis dengan melon dan labu. Kemudian timun itu termasuk buah yang memiliki banyak kandungan air, sehingga memiliki fungsi yang dapat menyegarkan. Nah, timun ini memiliki berbagai kandungan yang baik bagi kesehatan seperti vitamin. Di situ ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, bahkan vitamin K. Kemudian ada mineral. Mineralnya itu seperti magnesium, mangan, dan silika. Timun juga memiliki banyak manfaat untuk kecantikan wajah, khususnya kulit wajah. Nah, sekarang ini kan telah banyak digunakan produk kecantikan yang menggunakan bahan dasar dari timun. Seperti ada masker, toner, scrub, dan sebagainya. Namun, penggunaan masker mentimun ini pada daerah mata itu jarang sekali digunakan, karena belum adanya inovasi baru yang dapat dikembangkan. Maka dari itu, EMAKUS ini diinovasikan sebagai masker dengan banyak khasiat untuk mata, sekaligus penutup mata saat tidur. Karena banyak orang yang tidak bisa tidur di tempat dengan cahaya yang terang, maka dari itu kami membuat masker mata ini sekaligus untuk penutup mata saat tidur. Nah, di sini ada rumusan masalah, jadi kita akan bahas di sini apa aja sih masalah-masalah yang akan kita bahas di program ini. Yang pertama ada bagaimanakah konsep wirausaha produk EMAKUS untuk penutup mata. Kemudian yang kedua ada bagaimanakah pemanfaatan kandungan buah mentimun sebagai masker penutup mata. Yang ketiga, bagaimana produk EMAS Kukumisatifus ini sebagai penutup mata tidur. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi pemasaran EMAKUS agar diminati di semua kalangan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan luaran. Yang akan kita bahas yaitu tujuan. Tujuannya itu mengembangkan masker mentimun yang memiliki banyak manfaat, terutama untuk kesehatan dan kecantikan. Kemudian yang kedua, membuka peluang usaha bagi mahasiswa dan masyarakat di sekitar kita. Yang kedua yaitu luaran. Luaran yang dihasilkan dari EMAKUS ini adalah yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Yang kedua, EMAKUS dapat menjadi solusi bagi permasalahan kecantikan di area mata dan pengurangan cahaya yang masuk saat tidur. Nah, selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang dihasilkan ini yang pertama, sebagai masker penutup mata yang mempunyai kegunaan untuk kecantikan dan kesehatan, serta dapat mengurangi cahaya yang masuk. Dengan kandungan vitamin yang ada di dalam mentimun, seperti vitamin C dan vitamin K, itu dapat mengurangi mata bengkak serta lingkaran hitam pada mata.
Nah, yang kedua itu dapat meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat digunakan sebagai peluang usaha. Kita lanjut di bab 2, ada gambaran umum. Di gambaran umum ini, yang pertama, usaha Emakus ini merupakan inovasi dari sekian banyak masker mata dan masker penutup mata. Nah, tanpa adanya manfaat untuk kecantikan yang khusus, maka kami membuat Emas Kukumis Sativus ini masker penutup mata dari mentimun. Ide ini itu awalnya muncul dari pengamatan pada kecantikan di zaman sekarang dengan sebuah permasalahan tidur masyarakat akan cahaya yang berlebihan. Nah, selain digunakan untuk penutup mata, kandungan yang ada pada mentimun ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada vitamin C dan vitamin K yang dapat menghilangkan lingkaran hitam pada mata. Jadi, Emakus ini dapat bermanfaat sebagai yang dapat bermanfaat bagi kecantikan di area mata. Dan ini juga bisa merefleksikan otot-otot mata, karena mentimun itu ada banyak kandungan airnya, jadi bisa menyegarkan. Selanjutnya ada analisis peluang. Di analisis peluang ada 3 jenis. Yang pertama jenis kegiatan, yang kedua analisis pesaing, dan yang ketiga analisis lingkungan usaha. Di mana di jenis kegiatan, yang pertama ada nama produknya. Nama produknya itu Emakus atau Emas Kukumis Sativus. Kemudian yang kedua itu bentuk produk. Kita bentuk produknya usaha mandiri. Kemudian ada karakteristik kegiatan, itu proses pembuatan Emakus, dan yang selanjutnya keunggulan kegiatan itu bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Yang terakhir target yang dituju itu masyarakat umum. Kemudian analisis pesaing. Di analisis pesaing bagi produk ini banyak karena masker dengan berbahan dasar mentimun adalah hal yang sangat populer di kalangan remaja. Namun belum ada yang bisa menginovasikan mentimun ini sebagai bentuk gel yang digunakan khusus untuk masker mata. Sudah banyak digunakan dengan bahan dasar mentimun ini sebagai masker wajah, namun untuk masker mata belum ada. Yang selanjutnya analisis lingkungan usaha. Nah, di analisis lingkungan usaha ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama kekuatan, yang kedua peluang, dan yang ketiga ada hambatan. Untuk yang pertama kita bahas yaitu kekuatan. Di kekuatan ini yang pertama ada prosedur juga ada harga jual dan kreativitas. Nah, dengan inovasi yang bagus dan pemanfaatan yang baik akan menambah daya tarik masyarakat terutama remaja. Apalagi dengan harga yang terjangkau di kalangan remaja, mahasiswa maupun masyarakat. Nah, itu tuh akan menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian distribusi atau pelayanan. Nah, distribusi ini akan menggunakan teknologi agar mempermudah dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi, agar kita mudah untuk mendistribusikan produk ini, kita menggunakan teknologi yang serba canggih. Selanjutnya ada administrasi. Untuk administrasi, data keuangan dan administrasi ini akan dicatat menggunakan sistem pembukuan dan menggunakan teknologi berupa Microsoft. Kenapa kita mencatat dengan 2 metode? Agar ketika yang satu itu hilang atau terselip, kita bisa menggunakan yang lainnya. Gitu. Selanjutnya, ada analisis peluang. Analisis peluang ini yang pertama ada persaingan. Persaingan dengan nilai keunikan dan manfaat yang menonjol pada produk ini mendapatkan daya saing yang tinggi. Nah, manfaat yang merupakan salah satu incaran bagi para remaja ini, orang dewasa, apalagi wanita yang ingin terlihat cantik, itu akan menjadi daya saing tersendiri. Jadi kita akan mendapatkan nilai plus karena bagi para wanita itu kecantikan merupakan salah satu hal yang wajib ya. Jadi itu akan menambah daya saing. Selanjutnya ada peluang pasar. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, banyak tersedia penutup mata untuk tidur di pasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar bisa beristirahat tanpa terganggu oleh pengaruh dari luar, seperti adanya cahaya. Nah, Emakus ini diinovasikan sebagai masker penutup mata saat tidur dan memiliki manfaat, sekaligus akan menjadi daya saing tinggi namun dengan peluang yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga ada teknologi. Dengan teknologi yang maju dan pemanfaatan yang baik menjadi peluang promosi dan distribusi yang baik juga. Nah, dari analisis ini akan ada beberapa pendistribusian dan promosi menggunakan teknologi
modern seperti HP, aplikasi bisnis, dan website. Soalnya pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi jual beli serta website jual beli yang digunakan oleh para pebisnis. Nah, yang selanjutnya analisis peluang. Analisis peluang di hambatan. Hambatan itu kita ada dua, yang pertama modal dan kemitraan. Di modal itu dengan terbatasnya akses dan informasi membuat hambatan bagi tim dalam upaya pengembangan. Kemudian yang kedua ada kemitraan. Di kemitraan dengan kurangnya mitra untuk kerjasama dengan produk ini akan membuat biaya kita itu semakin besar dan akhirnya produksi itu bisa terhambat. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, Mbak Titania Leni Suci. Ya, yang selanjutnya ada metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan ada input, proses, dan output. Yang pertama kita membahas tentang input. Sebelum kita melakukan tahap produksi, kami melakukan survei pasar sebagai langkah awal dan merencanakan inovasi. Tujuannya adalah agar kami mengetahui kebutuhan masyarakat, kondisi pasar, dan minat pasar atau konsumen. Yang kedua, setelah itu kami melakukan analisis kelayakan, apakah produk ini layak untuk dipasarkan atau tidak, dan memiliki prospek jangka panjang atau tidak. Yang ketiga, tahap persiapan strategi bisnis. Di tahap ini ada beberapa cara, yaitu secara konsinyasi, secara langsung, dan media sosial. Secara langsung itu berarti langsung menjualnya pada konsumen. Dan secara konsinyasi itu menitipkan kepada penjual. Dan yang terakhir dengan media sosial. Kemudian kami melaksanakan pemilihan bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan bahan dan sarana yang memadai serta steril. Yang selanjutnya ada proses produksi. Alat-alat yang dibutuhkan itu ada pH meter, penetrometer, alat-alat gelas, homogenizer, cetakan jangka sorong, timbangan analitik, wadah kaca, blender, dan saringan. Untuk bahan-bahannya ada mentimun halus, N-alginat, santan gum, propilen glikol, metil paraben, propil paraben, kalsium klorida, natrium metabisulfit, air suling atau aquades, pewangi aroma buah. Nah, prosedur-prosedurnya untuk membuat emak kukumisasi foodnya, yang pertama ada siapkan air suling dalam gelas piala 1 liter. Yang kedua, masukkan Na-alginat yang telah ditimbang sambil diaduk dengan kecepatan 3000 rpm hingga terbentuk basis gel. Yang ketiga, santan gum dicampurkan dengan gliserin, kemudian dimasukkan ke dalam basis gel. Yang keempat, pengadukan dilanjutkan dengan kecepatan tetap, kemudian natrium metabisulfit dilarutkan dalam air suling. Yang kelima, ditambahkan mentimun halus, larutan diaduk hingga melarut dan homogen. Yang keenam, dimasukkan ke dalam basis gel, diaduk dengan kecepatan tetap, kemudian propil paraben dan metil paraben dilarutkan dalam propilen glikol. Yang ketujuh, dimasukkan ke dalam gelas piala berisi basis gel sedikit demi sedikit, kemudian gel dituang kecetakan dengan ukuran diameter 10 cm. Berat gel yang dituang harus memiliki berat yang sama satu dengan yang lain, yaitu sekitar 14 gram. Yang kedelapan, cetakan selanjutnya direndam dalam larutan air suling yang mengandung kalsium klorida dengan konsentrasi 0,5 gram per 100 ml atau W per V. Perendaman dilakukan selama 60 menit. Yang kesembilan, setelah 60 menit terbentuk hidrogel dengan massa padat,
Massa yang terbentuk dicuci dengan air suling, selanjutnya dikeringkan pada suhu kamar. Yang terakhir, emas kukumis sativus dicetak sesuai bentuk yang disesuaikan dengan area bawah mata dengan ukuran 6 kali 2,5 cm. Emas kukumis sativus disimpan dalam kemasan tertutup yang berisi sedikit larutan propilen glikol. Ini contoh gambaran produk yang nantinya akan dibuat. Yang selanjutnya ada output. Output dari produksi yang kami buat ini adalah masker penutup mata dengan inovasi yang baru dan manfaat yang banyak, lalu dikirim kepada konsumen yang memesan. Produk Eimakus ini merupakan suatu produk kecantikan yang bermanfaat untuk kesehatan luar mata seperti mengurangi bengkak pada mata dan menyegarkan mata. Yang selanjutnya ada evaluasi. Tahap ini yang akan kami lakukan adalah tahap evaluasi yang akan dilakukan pada saat produksi produk kami telah selesai. Tahap evaluasi ini berisikan laporan pada kegiatan mulai dari tahap praproduksi sampai tahap produksi dengan lama waktu tertentu. Tahap pelaporan ini kami buat dan keuntungan yang didapat sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biayanya, yang pertama itu ada bahan habis pakai dengan jumlah 895.000. Yang kedua ada peralatan penunjang dengan jumlah 6.155.000. Yang ketiga ada perjalanan dan lain-lain dengan jumlah 650.000. Total semuanya ada 7.700.000. Untuk jadwal kegiatannya, yang pertama ada persiapan, ada di bulan pertama, minggu pertama. Ada yang kedua, persiapan alat dan bahan di bulan pertama, minggu pertama sampai keempat. Yang ketiga, proses produksi pada bulan kedua, minggu pertama sampai minggu keempat. Yang keempat ada monitoring dan pemasaran dari bulan kedua minggu keempat sampai bulan kelima minggu keempat. Yang kelima ada evaluasi perkembangan usaha dari bulan ketiga minggu pertama sampai bulan kelima minggu keempat. Yang keenam ada pembuatan laporan akhir di bulan kelima, minggu ketiga, dan minggu keempat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri presentasi. Jika dari kita ada kesalahan atau kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.